Dalam sebuah tim atau grup tentunya posisi leader sangat penting. Ini menurut seorang sender di Instagram. Karena bukan hanya sebagai penghubung antara perusahaan dan anggota atau sekedar mimpin greeting group aja, peran leader seharusnya bisa lebih luas. Episode ini tuh cukup spesial ya Ron, karena gue mendapatkan inspirasi dari lo khususnya. Dari gue? Yes. Gue buka tweet yang lo kasih ternyata udah goblok orangnya. Wow, gue langsung ketawa. Jadi gimana ya, gue mau mulainya gue juga bingung Ron, karena ini harusnya lo yang berhak. Ini adalah sebuah ironi gitu. Karena setiap kali kita bahas di kekoreaan tuh kayak not your fandom, not your business. Itu yang pertama. Minggu lalu kita tuh baru aja bahas soal respect gitu kan. Harus respect. Kalau misalkan lo gak bisa respect, mendingan gak usah ngefans K-pop dulu deh gitu. Terus tiba-tiba Dita tuh nemu aja ya sebuah tweet yang membara tuh nemu sebenarnya aja. Sementara kan gue tuh kan gak pernah gitu. Ini tuh pendapatnya dia kan, kita gak perlu sebut lah siapa gitu. Tapi kayak gara-gara tweet ini gue jadi terinspirasi untuk bikin topik tentang leader K-pop. Enggak, tapi pendapat dia tuh gak nyambung sama isi tweet orang yang di screen cap, ngerti gak sih? Kayak jelas-jelas orang yang di screen cap tuh lagi ngebalesin NCT Base, tolong. Tiba-tiba dia muncul sebagai EXO-L, terus ngebawa-bawa leadernya kayak apa? Buat apa? Gak ada urusannya sama lu gitu. Mungkin kalau pendengar Koreaan ada yang nggak nyambung nih dengan maksudnya apa. Jadi gue bacain dulu kali. Ya, kronologinya. Konteksnya. Jadi itu ada screenshot tweet. Jadi NCTzen yang nge-reply NCT Base. Gue gak perlu gak usah sebutin ini ya username-nya. Dia nulis, kerennya Taeyong as a leader, dia bisa mempertahankan membernya selama 5 tahun lamanya. Gak ada yang left dari grup. Kayak wah keren banget dia dalam mengayomi anak-anak dan bikin mereka nyaman, walaupun mereka banyak dan beda-beda wataknya. Tweetnya si NCTzen itu di screenshot sama sama oknum EXO-L. Kayak kita nggak perlu juga sebut username-nya ya gitu. Fansnya Suho tapi sedih. Tapi itu masih kita nggak mau nggak mau ceng-cengin, nggak mau menyudutkan OP ini ya. Tapi gara-gara dia nge-tweet ini, gue jadi terinspirasi. Oh, kita bahas tentang leader deh. Jadi dia menanggapilah si tweet dari yang tadi NCTzen, tapi nanggepinnya dalam bentuk screenshot gitu. Coba lo yang baca apa? Terus nanggepinnya gak nyambung. Ini tuh miris banget. Dia nanggepinnya gini, hey KNCTzen, tolong jari-jari kamu dijaga, tanda seru 4. Sekeren apa leader yang kamu bangga-banggain sampai kamu bisa bermain-main sama luka hati orang lain, tanda seru 4. Kehilangan member adalah patah hati terbesar EXO dan EXO-L, emoji patah hati. Kamu yang memulai ya. Terus kayak siapa yang memulai apa? Yang pertama, siapa yang memulai apa? Yang kedua, sekeren leader yang kamu bangga-banggain, kenapa tiba-tiba lo yang kesentil? Yang ketiga, bermain-main sama luka hati orang lain. Gak ada yang mempermainkan luka hati lu. Lu aja bermasalah sama hidup lu. Gak ada, beneran. Kehilangan member adalah patah hati terbesar EXO dan EXO-L. Gak juga, gak semuanya. Jangan digeneralisasi. Gak semuanya. Jadi tolong, kalau punya masalah sendiri, ya selesaikan sendiri aja gitu. Jangan mengait-ngaitkan masalah Anda dengan masalah fandom lain. Yang mana sebenarnya gak ada nyebut-nyebut EXO-L, gak ada nyebut-nyebut EXO, gak ada nyebut-nyebut Suho. Dia juga bilang kayak Taeyong as a leader di NCT Base. Iya, dia konteksnya juga adalah lokal gitu. Dan juga konteksnya tuh lebih membahas leader yang memang si yang OP-nya itu kagumi. Jadi kan kalau misalnya menurut oknum EXO-L ini leader terbaiknya Suho, ya bebas aja gitu loh. Tapi mungkin dia salah menanggapi, kayak tiba-tiba kok dia tahu si orang itu nulis kayak gitu, tahu dari mana gitu. Iya, maksud gue kalau emang lo merasa Suho adalah your best version of a leader, ya nggak usah lo screen cap tweet dari grup
orang juga, terus lu kata-katain dan lu merasa kayak dia menyentil grup lo, itu kayak apa sih? Gitu kayak udah jelas-jelas grupnya beda gitu kan. Terus yang mungkin yang kocaknya dia kayak ini kan apa ya, kayak membela, bikin thread lah, bikin pembelaan di thread yang sama gitu. Kayak Suho tuh kayak leader yang terbaik, kayak leader kamu memang mampu membuat grupnya tetap utuh bahkan terus bertambah, tapi maaf sayang leader kamu nggak mampu bawa grupnya terbang ke langit penuh bintang-bintang. Kedua, kamu merasa leader kamu keren bisa mengayomi membernya, tapi kamu lupa bakal leader kamu nggak bisa mendidik membernya less attitude. Tapi Indian kayak nggak perlu gue bacain semua, dia malah jadi menyudutkan apa? Iya, ini tuh kayaknya kayak emang gue nggak tahu awalnya apa, ada kesenggol apa dia sama akun ini atau gimana, pada akhirnya membuat dia jadi ngerasa ke-trigger sama setiap kali omongan si orang ini gitu. Gue nggak tahu ada permasalahan apa antara dua orang ini, mungkin mereka saling kenal kali. Terus di sekolah kayaknya berantem di Zoom meeting sekolah mungkin kemarin, terus akhirnya mereka tumpahkan semua di sini, kayaknya sih kayak gitu. Karena kayak out of nowhere tuh tiba-tiba dia muncul gitu, kayak gue nggak ngerti sih ini. Ini Suho juga ketawa kali di barak wamil nih ngelihat tweet ini. Kalau dia bisa baca bahasa Indonesia jujur nggak bisa tidur dia mikirin fansnya kalau kayak gini bentukannya. Jadi tweet yang tadi EXO itu gue share lah ke Ron, terus Ron tuh responnya kayak apa ya, kayak prihatin, kayak kasihan gitu. Pokoknya intinya itu. Terus kayak mikir, Ron seru kali ya bahas leader, karena tuh kayak apa ya, leader gue baca dari yang versi NCTzen dan si EXO itu, gue merasa kayak leader tuh kayak sosok yang sangat apa ya, faktor krusial banget gitu yang dipandang gitu ya. Terus gue mikir kayak kalau leader itu tuh untuk di grup pop itu kenapa kayaknya cuma di K-pop doang deh, tapi kayak Westlife, Backstreet Boys atau One Direction kan nggak ada yang istilah leader kan gitu. Ada tahu leadernya One Direction? Kagak ada. Giant tahu. Enggak, gue search ya, gue search One Direction punya leader nggak? Bahkan leadernya itu si Simon Cowell. Simon Cowell-nya. Nggak, mereka tuh nggak ada spesifik leader gitu. Terus gue mikir kenapa ini cuman di Korea ya? Mungkin kayak mungkin kalau kita menilik dari kulturnya kan, kalau Korea tuh sangat ada senioritas ya, dan sangat gimana ya, senioritas dan beda umur tuh ngaruh banget gitu. Setahun doang bahkan 6 bulan aja kadang lo dipanggil kak gitu. Kayak mungkin melihat kulturnya dari situ dipilihlah. Kayak mungkin kalau leader kan lebih misalnya kan mostly kebanyakan tuh leader yang lebih tua kan ya. Walaupun nggak semua juga sih. Nggak juga ada yang lebih tua, tapi ada juga mungkin kayak misalkan leader yang kayak Jihyo gitu, di kelas gitu. Dia yang usia trainingnya lebih lama biasanya gitu. Atau mungkin kalau zaman dulu lo ingat nggak sih zaman generasi 2 tuh kayak leader tuh harus golongan darahnya A gitu. Itu gue malah nggak tahu. Emang harus golongan darah? Harus golongan darahnya A. Soalnya A itu dikenal golongan darahnya leadershipnya paling bagus gitu katanya. Jadi biasanya gitu. Dan banyak sih mungkin ya pertimbangannya selain usia juga. Terus gitu tadi lo mau bilang apa? Gue mikirnya karena mungkin usia, kan Korea itu sangat. Jadi kalau lo semakin tua kayak lo ngomong apa, orang yang umurnya di bawah lo kayak respect gitu, mendengarkan istilahnya gitu, dan juga lebih punya kuasa kalau umurnya paling tua gitu. Bahkan gue nggak tahu sih ya, gue ini bawa ke Starship sih. Jadi tuh Starship gue waktu itu dia kan leadernya itu di Sistar kan Bora ya. Correct me if I'm wrong banget. Bukan Bora. Hyorin. Ya nggak, tolong boleh di Google nggak? Gue lupa banget. Hyorin kan? Setahu gue Hyorin. Tapi tuh gue nggak tahu ya. Tapi kalau secara umur tuh sebenarnya tetap yang lebih tua tuh Hyorin. Hyorin tuh ngalasin umur kan? Iya. Ya, dan yang paling tua tuh Bora kan? Bora, tapi ternyata tuh Hyorin. Iya, Hyorin tuh ngalasin umur. Nah, gue nggak tahu sih. Enggak, ini pokoknya terus gue bawa ke Monsta X lah. Monsta X tuh sampai ada ini kayak apa rumor. Jadi tuh sebenarnya yang paling tua tuh Wonho. Tadinya itu Monsta X itu leadernya Wonho, tapi di tengah jalan itu diganti Shonu gitu. Oh gitu. Terus mikir, kebayang nggak kalau leader Monsta X Wonho semuanya diajak nge-gym sama dia tiap hari. Terus orang mikir, jadi sebenarnya Wonho tuh lebih tua, tapi mungkin karena pengen biar Shonunya yang di
tanda kutip nonjol dituakan, gitu ya. nggak dituakan, maksudnya lebih umuran Respect lebih, gitu iya. ya, kayak respect. Jadi gitu. kayak umur Wonho di muda-mudain tuh, tapi sebenarnya itu nggak ada baseless rumor banget sih itu. Nggak ada. Itu kayak teori-teori aja Teori, gitu tapi ternyata ya. ujung-ujungnya enggak, toh yang ambil duluan Shonu. Ya kan Shonu akhirnya itu nggak terbukti sih, tapi kayaknya kok berpengaruh banget gitu. Terus apa? Sonu ayo Tapi wamil. ini nggak semuanya juga sih yang paling tua itu harus jadi leader. Kayak tadi lo bilang Jihyo itu kan karena dia masa trainee-nya paling lama. Atau enggak 21 deh. 21 kan 21. paling tua kan Dara. Apa Pak Bom? Paling ya? tua Dara, terus Bom. Dara, tapi leadernya si CL. CL. Tapi memang lebih cocok CL sih. Iya. Karena emang kan CL juga kayak lebih karismatik gitu kan. Terus kayak lebih masuk mungkin ya konsepnya sama YG yang kayak swag gitu-gitu kali ya. Jadinya mereka merasa kayaknya kita butuh ini deh, leader kayak CL gitu. Ya gak sih menurut lo? Iya sih, karena kalau melihat kayaknya CL itu lebih, gue gak bilang lebih karismatik sih, tapi itu kayaknya aura intimidate ala-ala leader gitu gak sih? Gue gak tahu juga sih ya. Lebih ada intimidatifnya lah gitu ya. Dibandingkan dengan Dara mungkin yang kayaknya lebih cute gitu. Kalau Bom lebih Barbie gitu kali ya. Kalau Minji karena dulu masih muda banget, jadi kan ya nggak mungkin lah jadi leader gitu kali ya. Kalau 21. Terus juga leader itu kan kalau dibutuhkan kalau di K-pop tuh karena grup kan, kayak mereka tuh yang menjembatani antara member dan agensi atau manajer gitu. Atau member dan masyarakat sebenarnya. Ya nggak sih? Ya nggak sih menurut kayak misalkan kalau misalkan lagi diwawancara gitu pasti yang pertama megang mikrofon leader gitu kan. Iya, Kalau kayak ada tuh EXO kan juga sering kayak nggak salah tuh di Instagram sering muncul tuh meme-nya yang kayak mereka oper-operan mikrofon yang kayak suhu aja ngomong suhu aja gitu ya kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke kayak kalau visual face of the groupnya, kalau leader lebih ke yang kayak apa ya bagian-bagian yang tugas-tugas kayak wawancara gitu yang ya lebih ke mimpin lah ketika anaknya lagi di tempat umum kali ya gitu. Atau mungkin dalam juga konteks pekerjaan. Dalam proses administrasi gitu kayak butuh ACC-nya si Shonu nih, Suho harus tanda tangan nih gitu kayak mungkin perlu kayak gitu. Ya kali ya. Emang iya. Kayak gini aja sih. biar apa invoice-nya cair tapi harus ada tanda tangan Shonu gitu atau gimana? Kayaknya enggak deh. Emangnya staff ini ya finance. Kayaknya masing-masing itu masing-masing member nggak sih? Maksud gue kalau misalkan leader juga ngurusin masalah approval kayak lah kapan gue latihannya nih gitu nggak sih? Kayak misalnya siapa Wavy siapa leadernya? Kun misalnya Ten ada promo solo kayak gitu tapi lu harus lapor dulu sama Kun ya gitu. Kun mesti lihat yang ada malah Kunnya disentil sama Ten yang kayak ya elah gitu. Itu mah tugasnya manajer ya, ngapain ya. Kun kan sama Ten suka dicengin padahal pokoknya gitu tuh. Kalau bahkan waktu itu gue nonton Who Is Next, kalau yang winner kan sampai leadernya ganti kan, tadinya itu Mino ya. Tadinya tuh Mino, lu nonton Who Is Next kan? Gue nonton tapi episode 1 doang. Maaf nih, gue takut salah ya. Gue Mino lupa. apa Jinu? Hah? Enggak, Mino kayaknya. Terus diganti Mino. jadi. Oh, gue lupa, gue gak tahu. Tapi gue takut lupa anjir, gue jadi harus googling dulu. Tapi gue males googling. Ya correct me bang. Tapi akhirnya Yoon kan leadernya. Kayaknya Yoon deh, ya diganti di situ di tengah-tengah acara itu. Tapi memang kayaknya gue nggak tahu leader tuh memang seperti itu, bahkan sampai posisinya diganti pun mereka official bilang kalau yang terakhir gue inget itu si Everglow, dia membernya ganti ke ke Onda. Bener nggak nih namanya? Mohon maaf gue udah K-pop agak-agak ini nih gue agak-agak rooming gue sekarang. Everglow leader Sihyun dulunya. Sihyun sekarang, dulunya tuh IU. Dulunya Onda, ya. Iya. Diganti Sihyun. Pas di sini tulisannya IU tulisannya di sini. IU ya. Yang leader barunya itu ternyata memang alasannya ganti karena dia secara trainee itu lebih lama, kayaknya mungkin yang lebih mengenal agensi atau apa. Itu juga salah satu faktor sih. Lama jadi trainee di agensi tuh. Iya, itu juga sih kayak waktu itu gue sempat nonton salah satu cut-cutnya
variety show-nya SNSD. Tapi ini bukan soal leader sih, tapi bercanda gitu si Hyoyeonnya bercanda kayak Taeyeon kan bilang kayak iya nih hari ini gue genap berapa tahun di SM gitu pas hari ini, terus mereka pada heboh-heboh, terus Hyoyeon bilang kayak kalau gue tuh masuknya tahun segini, kalau lu tahun berapa, tahun segini, terus si Hyoyeon kayak marahin Yuri gitu yang kayak berani-beraninya ya lo ngomong kayak gitu sama gue, ngomong santai gitu kata si Hyoyeon. Ternyata emang ya sebegitunya gitu loh, sesama trainee pun bahkan ada jarak kayak gitu ya. Mungkin kayak kalau kita kerja aja kali ya kayak pas kan gue senior lo nih ya Ron ya. Iya. Baiklah bro. Kan udah gue bilang Dita pas gue baru pertama masuk Dita ketus banget sama gue, nggak mau nemenin gue, dia nggak mau nemenin gue. Ya udah sih. Gue tinggal sendiri. Ya itu. Balik back to the topic. Kalau misalnya lo boleh memilih, lo jangan bias ya please. Lo juga, lo jangan bias ya. Kayak ada gak sih leader kayak gak bisa dibilang best juga sih, karena ini kan preferensi ya, kayak lo kagumi gitu. Kayak ada yang benar-benar memerankan leader as a leader gitu. Siapa? Masalahnya gue suka doang. Enggak, masalahnya gue suka banyak grup, tapi yang gue ikutin perjalanannya itu cuman EXO doang gitu. NCT juga sih, tapi karena pas awal-awal NCT debut, gue tuh nggak simpatik sama Taeyong gitu. Jadi gue tidak merasa bahwa dia menakjubkan itu di sudut pandang gue gitu. Kalau Kun mungkin ini terlepas dari bias atau tidak bias, tapi mungkin ini bias ya. Suho sih. Suho sama Kun sih kalau menurut gue ini bias banget sih. Tapi kalau Suho menurut gue, maksudnya ini jadi agak kontradiktif sama yang tweet yang tadi ya, karena kan kesannya kayaknya gue tidak setuju sekali sama tweet itu. Sebenarnya kalau soal isinya gue bisa dibilang mengamini beberapa, tapi cara penyampaiannya yang di luar konteks dan di luar apapun itu yang dia komentari, menurut gue nggak masuk akal aja gitu. Tapi gue setuju banget sama poin bahwa Suho tuh kasihan banget. Suho tuh kasihan banget sebagai leader sebenarnya gitu. Kayak dia trainee terlama memang. Kayak gue rasa dia sama Johnny kalau nggak salah. Johnny tuh kayaknya lamaan Johnny juga nggak sih? Lamaan Johnny iya pokoknya seangkatan lah. Beda-beda beberapa tahun lah sama Johnny gitu. Tapi makanya Suho tuh kayak debut di EXO tuh kayak sebuah miracle gitu. 7 tahun trainee terus debut as a leader, sub vokalis juga. Tapi memang di awal dia gak terlalu menonjol sih. Gue rasa kalau misalkan waktu itu SM membuat EXO sebagai grup yang langsung berpromosi ber-12, gue rasa Suho tidak akan semenonjol itu gue rasa. Karena ketutupan banget sama sinar yang lain menurut gue. Kayak member EXO-M itu visually dan talently itu semua bagus-bagus semua gitu. Dan Suho bukannya tidak punya talent juga sih menurut gue, tapi kayak agak kurang lah dibandingkan dengan yang lain gitu di situ. Dan yang membuat gue merasa dia adalah best leader versi gue ya karena adegan M countdown dia rambut pirang senyum awkward di atas panggung itu sih yang kayak wah gila kasihan banget nih, gue rasa dia di belakang panggung nih nangis nih gue rasa gitu. Kayak itu sih yang kayak wah itu momen itu belum tergantikan sih sampai sekarang kalau buat gue. Dan terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak berhasil buat mengumpulkan istilahnya kayak mempertahankan semua membernya, menurut gue itu udah di luar kuasa dia sih. Karena bukan kapasitas dia untuk meyakinkan atau mungkin mengubah perspektif dari member yang ingin keluar tentang jalan hidup mereka gitu loh. Yang kayak ya mungkin ada pengaruhnya, tapi balik lagi kan soal future gitu. Sejauh mana sih Suho bisa menjamin masa depan kerisluhan dan tahu untuk stay di EXO misalnya gitu kan, dibandingkan dengan mereka kalau keluar gitu. Jadi itu sih karena kita juga nggak tahu apa yang terjadi behind the screen, behind the scene gitu kan. Jadinya gue cuman bisa bilang yang gue lihat dari M countdown itu doang dan bagaimana dia membawa grup ini selama ini sih. Dan menurut gue butuh waktu lama untuk Suho bisa nyaman dengan kondisi
grupnya dia yang baru setahun terus pecah gitu loh, kayak gue rasa itu bikin dia sempat ada momen yang anxiety banget yang parah gitu loh, karena gue perhatiin ketika setelah overdose itu si mas-mas itu kurus banget, beneran kayak kurus banget. Jadi kan overthinking ya sebagai fans pada saat itu, yang kayak ini kok orang kurus banget, kenapa ya, stres atau gimana gitu. Tapi ya kemudian dia regain his strength dan sekarang udah jadi lebih kuat sih. Dan kebetulan emang lagi trending hari ini karena tadi dia update Instagram. Lagi galau kayaknya, kasihan sih. Kalau Kun tuh menurut gue karena dia tuh ikhlas. Akrab banget gak gue sama Kun. Dia tuh ikhlas banget anaknya, kayak tapi bedanya Kun sama Suho, kalau Kun di Wavy itu anak-anak Wavy ngebully dia pasrah-pasrah aja. Kalau Suho tuh kayak masih berusaha untuk ngelawan tapi dia tahu dia nggak akan menang gitu. Terus kayak ya udah, dan anak-anak Wavy itu beneran kayak patuh gitu sama Kun. Lo ngomongnya Suho mulu, pas Chris masih di EXO, Chris gak ini secara leadership gimana? Kan dia Chris aja di awal pas dia aja di awal pas dibilang dia leader EXO-M, dia nanya, emang iya gue leader? Iya, gitu. Gue tahu yang adegan itu. Emang iya gue leader gitu katanya. Jadi dia kurang brief, dia kurang brief gue rasa dari SM, kayak lo tuh leader di EXO-M gitu. Gue kira leader cuma satu, Suho doang. Enggak lo, oh iya oke gue gitu. Tapi ya mungkin dengan status leadernya Chris juga pada saat itu. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari ceritanya EXO dari 12 kemudian keluar, ya gue nggak mungkin bilang Chris a good leader sih, karena ya leader macam apa meninggalkan grupnya, ya kan? Fair-fairan aja dong ini. Tapi kan balik lagi, ya ini kan masalah pribadi, ini kan pilihan jalan hidup gue gitu. Kalau kata Chris gitu, ya udah berarti nggak masalah juga. Tapi secara dia leader EXO-M, ya dia tidak bertanggung jawab pada saat itu gitu. Tapi ya kita udah move on sih sekarang, walaupun si OP tadi yang Twitter masih sakit hati sih katanya, masih patah sih hatinya. Tapi gue sepakat sama lo sih, kalau leader itu misalnya seandainya seorang leader kehilangan membernya, bukan berarti dia tuh leader yang buruk atau misalkan dia tidak bertanggung jawab, itu udah di luar kuasa sih. Iya. Gimana Sonu waktu Wono keluar? Kenapa Sonu nggak ikut keluar juga? Pokoknya Sonu sama Wono adalah couple loh. Enggak, sebenarnya kalau gue pengen bilang best leader, tapi gue mau bilang biasa sih. Sonu udah obviously sih, maksud gue dia waktu itu cobaannya tuh kayak berat banget, sama kayak lo yang itu. Kan kalau Suho ditinggal langsung 3 ya berturut-turut nggak sih tuh? Berentet kan ya? Berentet betul. Kalau waktu itu Monsta X itu lebih ke skandalnya tuh banyak banget gitu, kayak cobaannya banyak. Misalnya pertama Wono keluar, pertama tuh yang kasusnya Shonu, katanya dia deket sama perempuan yang udah menikah. Pelakor ya? Pelakor. Binor dong. Ya, Pebinor. Enggak, tapi tuh enggak ya. Tolong, gue takut ada yang tersinggung gitu fansnya Shonu. Kita semua tahu itu enggak benar, tenang aja. Maksudnya salah satunya isunya tadinya itu dulu, terus isunya abis itu enggak lama si Wono, akhirnya Wono yang keluar. Abis itu ada sedikit kayak musibah lagi, di mana diduga foto private Shonu tuh tersebar lah gitu. Dan itu cukup sangat nude sih, walaupun sebenarnya itu kalau kata Starship itu sih bukan ya, tapi tuh berentet lah itu salah satunya. Sampai kayak kalau lo kan si Suhoi juga kurus kan, Shonu pas comeback follow tuh juga kurus banget. Gue nggak tahu sih ya, Shonu dari yang berotot gitu jadi kurus gitu, bisa kelihatan gitu, tirus banget mukanya. Dia tuh kan agak cabi, tapi pas follow tuh tirus banget, sampai ya mending gak usah promo follow deh gitu, sampai banyak. Tapi tetap berotot waktu itu. Kurus sih lebih tepatnya, berototnya nggak kelihatan gitu karena nggak dipamerin kan dia. Soalnya kalau Suho tuh kan emang dia kan dibentuknya memang bukan sebagai idol yang berotot gitu kan. Baru-baru ini nih aja nih kelihatan gitu. Tapi pas awal-awal itu, wah kasihan banget cuy. Kalau lo udah lihat Sehun pas awal-awal kurus banget, kayaknya sesehun deh gue rasa waktu itu. Kayak beneran kayaknya udah gak bisa makan lagi deh orang ini. Gitu loh, sedih banget. Terus Sonu. Oh ya, Sonu yang tadi gue bilang pas promo follow tuh kurus banget gitu. Tapi kan Monsta X itu gak memaksakan sih, kayak mereka itu
pas ada skandal itu tetap promo tuh, kayak besoknya pas Wono keluar mereka tetap promo tuh, sampai yang orang-orang bingung kayak Shonu-nya kurus. Sebenarnya tuh Shonu-nya memang dari awal udah agak memang diet sih, dia mengaku diet, tapi tuh kayak mungkin kepicu banyak masalah, jadi mikirnya kayaknya wah pasti pikirannya berat, tapi memang sih maksudnya pasca dari banyak cobaannya itu kayak main Monster X tetap bisa, maksudnya masih bisa berkibar bendera kali, maksudnya tetap apa ya, masih eksis tetap gitu. Aktif promo eksis. Iya, dan Shonu-nya secara individu juga kayak nggak, gue nggak tahu sih ya kalau misalnya masalah di luar dari off kameranya, tapi kayak Shonu tetap apa ya, bisa beraktivitas solonya tuh juga banyak gitu. Monster X juga sekarang apa ya, maksudnya masih tetap banyak kegiatan lah gitu, kayak termasuk cepet dimana pasca Wano keluar mereka tuh tetap langsung apa ya, recovery-nya cepet gitu ya. Betul. Iya. Tapi karena juga pas kasus Wono kan penyelesaian untuk kasus Wono-nya sendiri kan lumayan cepet juga kan, sampai akhirnya Wono bisa langsung buat manajemen baru, langsung debut as a soloist juga kan, nggak terlalu lama kan jaraknya. Iya, sebenarnya itu termasuk hitungannya cepet juga sih itu, karena mungkin nggak sabaran aja jadi kesannya lama banget ya. Iya, karena lo fans sih kayaknya menurut gue, jadi kesannya. Itu kan mungkin karena kalau gue bias, dan juga kala itu ya Monster X juga banyak cobaannya gitu, dan menurut gue Shonu sosok yang sangat tangguh lah untuk membawa Monster X untuk tetap apa ya, keep afloat atau gimana itu kan menurut gue. Tapi emang kalau kita lagi ngebahas soal leader tuh kayak kita pasti akan refer ke grup favorit masing-masing. Tapi gue punya yang mungkin kalau kita refer ke grup favorit karena mungkin kita lebih perhatian, lebih sering kita update. Mungkin kalau selain Shonu, gue pengen nyebut Junyongnya Zea sih. Itu juga pernah kita bahas juga kan di beberapa episode yang jadi, lalu. Walaupun sebenarnya Junyong gimana ya, dalam artian gue nggak bisa bilang gagal sih ya, tapi memang Zea namanya cuma sebentar lah untuk di industri gitu. Kayak orang lebih mengenal Kwang Hee, lebih mengenal Siwon dan Hyun Sik gitu, nggak Zea-nya. Tapi dia itu salah satu yang mempertahankan Zea biar untuk di treatment baik oleh agensi. Gimana dia tuh kan kayaknya tuh masalah gue nggak tahu sih, kayak masalah bagi hasilnya mungkin Siwon kan harta gono gini kayak bagi hasilnya, kayak kalau pas Siwon beraktivitas itu merasa nggak adil, itu diperjuangkan banget sama si Junyong itu. Kayak gue lupa, tapi correct me if I'm wrong, tapi Siwon bilang kayak gue nggak bakal bisa jadi kayak gini kalau bukan karena Junyong. Dia sampai berterima kasih kayak gitu. Kwang Hee juga kayak maksudnya Kwang Hee Kwang Hee kan gak ganteng nih ya, mohon tanda kutip gak ganteng, tapi yang mempertahankan Kwang Hee untuk debut tuh si Junyong yang mohon kayak biar ada Kwang Hee gitu. Makanya Kwang Hee juga berterima kasih banget sama Junyong, walaupun Junyong mungkin kayak secara nama Zea apa sih gitu, tapi kalau lihat Instagramnya Ron, dia tuh sayang banget sama member Zea. Itu kalau misalnya Zea lagi ngumpul tanpa nggak lengkap, itu semuanya di-tag-in satu-satu, di-tag kayak kita lagi ngumpul loh gitu kan. Mau dong Suho nge-tag Luhan gitu atau enggak Chris. Dia tuh sayang banget sumpah. Kalau lihat di Instagram itu dia masih kayak apa ya, masih bahkan antar member Zea-nya itu masih suka saling dukung di Instagram gitu loh. Kayak misalnya si Siwon ngepost apa di komen, maksudnya Junyong bondingnya masih kuat lah ya. Bisa mempertahankan bondingnya itu tuh menurut gue keren banget sih Junyong. Soalnya kalau menurut gue ketika kita ngomongin soal grup K-pop dengan posisi leader dan segala macam itu, gue rasa ada kemungkinan juga bahwa mereka mendapatkan jabatan leader itu hanya sebagai jabatan mereka di depan kamera gitu loh. Kayak itu yang gue lihat di Hyorin sih sebenarnya. Kayak Hyorin tuh sebenarnya kayak nggak suka aja dengan konsep leader atau apa ini. Kayaknya sih ya, tapi gue kayak lebih nggak tahu juga, maksudnya kayak ini pendapat gue ya. Kayak apa ya? Kayak menurut gue dia dengan anak-anak Sistar itu kayak udah sesantai itu, jadi tidak merasa bahwa pasti kita nggak butuh lah leader ini gitu loh maksudnya. Dan itu juga jadi kayak cuman jabatan yang muncul atau yang digunakan ketika mereka sedang butuh gitu, kayak atau interview misalnya ya udah leader gitu. Kalau enggak ya udah nggak usah gitu, kayak nggak perlu dipermasalahkan juga kalau gue lihatnya sih kayak gitu.
kalau untuk yang di Sistar sih. Tapi ngomong-ngomong soal leader, ini agak sedih sih ya. Tapi leader yang satu ini gue rasa memang leader ngenes gitu. Leadernya History cuy. Itu ngenes sih. Kyung Il ya? Kyung Il itu ngenes banget sih. Kayak dia nggak tahu grupnya bubar sampai dia baca sendiri di berita gitu. Grupnya bubar dan dia lagi wamil gitu. Iya. Gimana ceritanya? Loen gitu kan, kayak ya Allah sedih. Tapi ya itu sih. Itu bukan salah Kyung Il ya. Bukan salah Kyung Il sih, tapi memang keadaan. Cuman ya nggak bisa juga untuk dibenarkan perilaku manajemen itu. Kalau misalnya kita mengambil contoh, ada nggak sih yang sebenarnya leader tuh nggak? Sebenarnya nggak ada sih ya. K-pop kalau kita mau cari contoh leader yang nggak penting atau nggak yang gagal gitu tuh. Atau yang biasa-biasa aja gitu. Kayak Taeyeon tuh biasa-biasa aja. Kok gitu? Loh, Taeyeon jadi SNSD sebenarnya leadernya Taeyeon, tapi setelah 2 tahun apa 3 tahun, 2 tahun kalau nggak salah, mereka ngobrol bareng bilang kayaknya kita udah nggak usah deh pakai konsep-konsep leader gitu. Jadi waktu itu Taeyeon di acara TV dia pernah ngomong kalau jadi Soshi itu udah nggak ada leadernya sekarang, udah kayak semua itu lembur gitu, kayak ya udah gitu. Jadi nggak bilang dia leader biasa-biasa aja sih, tapi kayak pada akhirnya memang di SNSD itu jadi kayak nggak terlalu ini loh, nggak berfungsi istilah leader itu dan tidak praktikal di mereka gitu. Dan kayak tadi gue bilang kalau misalkan mereka wawancara ada perwakilan yang ngomong, pada akhirnya yang dikasih tetap Taeyeon gitu, karena mau nggak mau tetap dia yang dikasih gitu. Mungkin itu juga efek dari yang kayak bisa dibilang mungkin dia yang udah lebih pengalaman dengan pas di training mungkin, atau lebih pengalaman dengan SM mungkin, atau mungkin ada value lain yang dilihat dari member bahwa dia tuh reliable. Jadi kalau mau ngomong apa kasih ke dia aja, mungkin itu kali. Tapi SNSD tuh nggak ada leader kan katanya. Terus kayak kalau contoh yang lain yang gue nggak tahu sih ya, karena pada akhirnya kan kita juga cuman bisa menyimpulkan dari sudut pandang kita sebagai orang luar dong jadinya. Dan sebenarnya leader itu nggak semuanya ada sih di K-pop. Gue baru nyari nih K-pop group without leader. Jadi tuh ada Blackpink, Card, Miss A, ONE US. Blackpink pokoknya Jennie leadernya. Gue juga mikirnya Jennie, tapi dibilangnya ini Blackpink. Oh iya. Nggak tahu sih ya. Lo kenapa ngiranya Jennie? Karena kayak paling menonjol bukan? Iya, karena apalah Blackpink tanpa Jennie gitu iya sih, kalau gue. Tapi kayak ternyata enggak. Blackpink, Card, Miss A, ONE US, Secret Number sama JYJ. Ya JYJ tuh leadernya tuh tetap Yuno lah. Miss A gue kira leadernya tuh Jia, bukan ya? Gue juga Faye. Gue kiranya Faye karena dia yang paling tua. Oh, kayaknya sih. Gue nggak melihat alasannya sih, tapi ini yang ada di Quora gitu. Iya sih ya. Gue baru sadar. JYJ mungkin kayak nggak enak kali sama Yuno. Kan ada leader lagi gitu. Sotoy aja gue. Masa leader dalam leader gitu kan. Tapi kalau JYJ gue mikirnya Jejong. Gue mikirnya juga Jejong sih. Iya sih. Paling baper soalnya. Kita bikinin leader lah nih. Secret Number nggak ada leader. Menurut lo siapa? Secret Number nggak ada leader. Nggak ada. Dita lah, kita harus bangga Indonesia jadi idola K-pop. Dita lah, tapi nggak comeback ini mana ini? Cukup khawatir sih ya. Cukup khawatir ini. Astagfirullah, tolong dong. Weekly dan Stacy sudah gerak cepat nih. Tolong iya ya, loh, saya kasihan loh. Itu talented semua loh, orang anak-anaknya fine. Kalau butuh sponsor, tolong hubungi Kofelix ya, mungkin siap menjadi sponsor Anda. Kofelix, tolong sponsori Dita Karang. Sponsor dari perusahaan Indonesia ya. Jarum minta. Jarum. Proposal ke Jarum. Pak Martin, boleh lah Pak invest ke Secret Number Pak Martin. Ini tahun 3 kali comeback. Kompeten loh Pak, ini bagus loh Pak, beneran. Gini saya suka banget Gini Secret Number. Iya, oh my god. Oke, back to the topic. Kalau Secret Number, siapa lagi tadi yang nggak ada leadernya? Card. Kalau Card DM gue mikirnya. Enggak sih, satu lagi. Tapi jangan yang cowok lah. Masa kita patriarki terus. Nanti kita dibilang patriarki. Budaya K-pop ini budaya patriarki. Makanya orang-orang gitu. Ya boleh. Somi boleh deh. ONE US, lo mah gak kenalin membernya. Gue tahu lo. ONE US bentar. Gue cek dulu, siapa tahu gue tahu. ONE US gue milihnya Lido. Karena gue kenalin Lido. Kesukaan gue. ONE US bentar. Berdasarkan wajah aja ya.
Pasti lo demennya Hwan Woong, yang namanya Hwan Woong karena pendek. Enggak. Gue pilih Raven aja, Raven. Dia rapper loh tumben. Ya nggak apa-apa kan, gue suka Chanyeol sekarang. Harusnya sih lo sukanya ini ya, Seho. Lido lah. Soho. Ya kok Seho? Soho karena dia vokal. Nggak ngaruh sih ya. Nggak ngaruh sih. Terus siapa lagi? Miss A. Suzy Miss A sih, kalau gue janganlah, gila kan. Semuanya aja gue punya dia. Kasian banget Suzy yang dapat nyari duit, Suzy yang ini, Suzy yang itu, dia yang leader. Kasian dong. Faye aja, Faye udah. Yang kasihan juga si Faye sebenarnya waktu itu sempat jadi mau soloist tapi nggak diseriusin sama JYP. Karena ada sentimen China juga sih, jadi sulit. Yes, kasihan si Faye. Tapi Faye sih kalau gue. Gue lihat di All K-pop 2PM juga katanya nggak ada official leader nih. Iya kan 2PM leadernya udah keluar Kak, J-Park. Gimana ya? Gue lupa. Gimana ya Kak? Jadi sejak itu mereka memang udah nggak punya leader Kak. Nah itu gimana tuh? Kalau J-Park apakah dia tidak bertanggung jawab pada grupnya atau gimana tuh? Beda kasus atau gimana tuh? Ya nggak lebih ke ini sih, apes sih, ketahuan masa lalunya. Ya lebih ke yang kayak ya sih. Sial aja sih. Dia udah cocok di jalan Tuhan sih itu gue rasa. Dan emang cocokan gitu? Emang cocokan jadi J-Park daripada J-Bomb kata gue. Gara-gara lo ngomong gitu, gue jadi inget B2B. Kalau B2B ini kocak. Kan waktu itu si Engkwang ngambil kan. Mereka tuh langsung ini bikin voting grupnya. Siapa yang leader untuk menggantikan Engkwang yang selama ini nanti ngambil. Mereka tuh bikin V-Live. Kalau gak salah leader sementaranya Minyok kan. Terus Minyok ini nih. Minyok tuh Wamil. Terus kayak mereka cari leader lagi kan. Gak tau deh mereka emang gitu lah. Tuh anak-anak ya, kayak kenal aja gue. Iya, tapi kan B2B emang kelakuan. Kayaknya setelah itu Sunji sempat jadi leader. Apa karena mungkin gue lupa banget deh. Tapi pokoknya mereka sempat bikin leader pengganti lah. Itu kocak sih B2B. Tapi Indian tetap Engkwang udah dapet jabatan sih kayak. Iyalah, apalah Cube tanpa Hyuna dan Engkwang kayaknya. Jadi apa tuh? Kayaknya Cube tuh beneran kayak sayang banget sama Hyuna sebenarnya, tapi Hyuna lebih sayang Don gitu kan. Jadi kayak nggak bisa dipertahankan gitu. Iya, jadi Engkwang dikasih jabatan deh, biar jangan keluar ya gitu. Gue usah tau aja sih, enggak ya tahu. Tapi di JYP kan juga gitu. 2PM udah jadi director semua kan sekarang udah masuk ke jajaran director di JYP kan. Jadi kayak emang gitu sih ya, mungkin kayak salah satu biar lu nggak keluar nih, saya kasih jabatan kayak. Mau nggak sih? Atau mungkin itu bisa jadi memang udah perjanjian dari awal kali. Kalau penjualannya kita nggak bisa bayar kamu nih, kita bayar pakai saham aja deh gitu kayaknya. Karena kayak, udah masif banget penjualannya. Atau enggak kayak mungkin naik jabatan dijanjikan kalau misalnya grup kamu sukses begini sesuai target. Iya. Kalau berhasil mengumpulkan 100 member. 100 fans MLM gitu kan. Anda dapat poin segini. Anda dipromot. Kalau udah bisa bikin di Jamsil 10.000 fans, Anda naik jabatan jadi segini gitu kan. Oke deh, kita langsung ini aja ya, baca-bacain komentar pendapat masyarakat di tentang kekoreaan. Bias mereka ini mah bias mereka udah ini ujung-ujungnya. Di @kekorean_twt dan @kekorean_ig. Pasti kamu belum tanda-tandain di Instagram. Enggak, belum. Tapi paling atas aja, banyak yang baru kok. Oke, gue dulu deh ya. Kenapa update Instagramnya harus pakai Sonu? Ya, suka-suka gue. Kenapa nggak Suho? Ya kalau lu Suho, lu yang update lah. Kenapa nggak tanya dulu mau update nggak, siapa yang mau update gitu? Memang nih ya, akun ini tuh nggak kebersamaan. Iya sih ya, pasti ya. Abis banget adminnya siapa saat itu yang nulis. Iyalah, jadi di Instagram Dita tulis seperti yang dia tulis di Twitter juga. Topik minggu ini adalah leader. Buat kamu posisi leader di K-pop, grup K-pop penting gak sih? Apa iya harus umur yang paling tua? Kenapa ya K-pop butuh banget sosok leader, gak kayak grup western? Sosok leader siapa yang paling kamu kagumi? Nah, inilah jawaban masyarakat sesuai dengan bias mereka, tentu saja. Dalam sebuah tim atau grup tentunya posisi leader sangat penghubung antara perusahaan dan anggota atau sekedar mimpin greeting grup aja. Peran leader seharusnya bisa lebih luas. Lalu apa harus yang paling tua?
Tentu saja enggak. Buktinya diambil yang paling tua kayak CLC sama Everglow yang ganti leader, membuktikan umur bukan patokan seseorang bisa memimpin. Kalau bicara leader yang dikagumi di K-pop mungkin JB GOT7. Soalnya dia bisa mengayomi grup lawak selama 7 tahun dan bisa tetap kompak sampai sekarang. Stan Luna stream PTT. Itu gak nyambung. Gak nyambung hashtagnya. Gue bacain di Twitter DM dulu ya. Ada anonim di DM, menurut saya hadirnya leader di industri K-pop cukup penting. Dia perlu kayak informal banget ya. Dia perlu memimpin grupnya supaya bisa berjalan dengan baik. Walaupun Blackpink membuktikan mereka bisa berjalan baik tanpa leader. Tuh benar kan, Blackpink tuh gak ada leader. Leadernya ya YG berarti, Illuminati soalnya. Apalagi di industri ini kan idolnya sangat rentan terkena skandal, hate speech, mental health, dan lain-lain. Jadi setidaknya ada peran mengontrol, lebih ke mencegah sih anggota untuk berpikir sebelum bertindak. Juga bisa jadi pundak anggotanya untuk berkeluh kesah, butuh semangat, butuh motivasi, dan lain-lain. Grup Western gak terlalu fokus mikirin leader karena fansnya tidak barbar seperti fans K-pop dimanapun berada. Masa sih? One Direction ada belum tahu. Kata siapa? Sampai membernya kesel sama member lain gara-gara fanfic. Nah tuh, karena fansnya barbar itu nge-shipnya. Gue lanjut ya. Leader baiknya yang memang mampu memimpin anggotanya sih, nggak terpaku hanya ke member tertua. Tapi di sisi lain yang tertua biasanya lebih punya pengalaman kan. Jadi wajar kalau masih banyak leader berasal dari golongan Hyung, Oni. Kalau leader panutan saya yaitu Suho. Penjelasannya biar Kak Ron aja yang cerita. Oh, sudah panjang lebar saya jelaskan di episode ini. Ya. Ada siapa? Tapi kalau misalkan leader yang bermasalah tuh gimana ya jadinya ya? Kayak siapa yang harus bertanggung jawab kepada member-member yang lain gitu? Kayak J-Park, kayak Irene misalnya, kayak yang lain-lain. Oh, kena masalah ya tiba-tiba ya? Iya, ya? Kena masalah, bukan bermasalah, kena masalah misalnya. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Kasian kan jadinya? Iya sih, manajernya lah. Makninya yang tanggung jawab. Oh, kasian banget ya Eri. Ya Allah. Tanggung lanjut jawab ya. Ya udah lanjut. Ini banyak nih di Instagram. Leader itu penting karena sebagian manajer itu nggak bisa handle mereka. Misal mereka ada di atas panggung, so leader yang ngejagain kita nggak tahu satu saat yang bakal terjadi di atas panggung bikin salah paham. Jadi terbilang manajer yang ngejagain grupnya di balik layar. Terus kalau masalah harus tua itu tergantung agensi. Misalnya JYP milih leader dengan member yang paling lama jadi trainee kayak Jihyo. Tapi SM lebih milih leader dengan member yang tertua mungkin karena yang paling tua itu yang paling dihormati. Atau yang paling gampang dibully kali-kali Suho sama Kun kali ya. Karena yang paling tua itu yang paling dihormati. Di Korea itu adab menghormati mereka sangat kuat meskipun udah jadi grup. Bagiku semua member punya sifat yang berbeda-beda. Misal meskipun Maknae tapi dia kalem yang sifatnya kayak leader. Beda lagi sama yang paling tua sifatnya bobrok. Meski gitu, bobrok maksudnya kayak dalam tanda kutip kali ya. Meski gitu member yang terpilih menjadi leader pasti ngerasa bertanggung jawab. Jadi posisi leader itu hanya untuk menghandle member yang lain saat manajer tidak bisa hadir. Iya sih, kayak Xiumin gue rasa gak bisa sih jadi leader. Karena terlalu pasif kalau gue lihat kayak tapi, terlalu chill gitu. Tapi gue setuju yang tadi OP itu bilang kalau itu kayak biar leader tanggung jawab saat di atas panggung. Itu gue gak tahu sih, tapi gue melihat contoh jujur gue gak tahu dalam artian bentar, gue masih search dulu si Nine Muses itu leadernya siapa ya? Karena waktu itu pernah ada Nine Muses. Pernah lo bahas juga tuh Nine Muses tuh namanya panjang lebar Yemi sih. Enggak, tapi waktu itu mungkin salah satu member tertua yang ambil tindakan sih. Jadi kan waktu itu Nine Muses itu lagi perform di acara festival gitu. Kan di situ kan banyak fansite ya, dan kayaknya isinya tuh cowok-cowok mesum. Suatu ketika kayaknya si yang motoin tuh nyorot lebih ke paha, ke apa, kan pakai rok ya, lagi pada pakai rok, lebih menyorot tuh kayak ngezoom ke bagian celana dalamnya gitu, bagian paha. Di situ salah satu member yang paling tua, gue kira itu dia leader, namanya Moonhyuna. Gue lupa lagi namanya. Gue kira itu leader, ternyata bukan. Membernya itu kayak sadar ada cowok mesum, dia tuh langsung bilang ke staffnya. Ke manajernya, Padahal tuh lagi perform lagi di tengah-tengah, terus dia kayak
kayak mukanya kayak jutek gitu, kayak tolong diliatin deh kayak gitu. Dia tuh padahal tuh lagi perform, member yang lainnya masih perform, tapi dia tuh kayak ngasih tahu, tolong nih ada pria aneh ini tolong diliatin atau enggak mungkin ditangkap atau enggak gitu. Nah, itu yang lakuin nama membernya Moon Hyuna. Dia salah satu member yang tua juga. Gue kira dia tuh leader atau bukan kan. Tapi itu yang tadi mungkin salah satu contoh aja sih. Tapi itu kayak bener sih, kadang-kadang ada hal yang kalau di panggung kayak mungkin kayak leader tuh lebih gercep ngelindungin atau apa juga sih, bener. Tapi kalau leadernya kayak Taeyeon pernah tarik sama tangkap, om-om ya, loh. Siapa yang melindungi Taeyeon saat itu? Ya makanya akhirnya kagak ada leader. Jessica yang mau melindungi Taeyeon. Tiffany kemana Tiffany? Semua pada bingung kan. Semua cewek-cewek cuy, nggak ada yang langsung nendang gitu kan. Kayak ya sih, itulah gunanya manajer masing-masing satu ya. Itu supaya bisa melindungi. Ya baik, siap. Lanjut Kak. Siapa nih? Gue ya? Lu dong. Oh oke, sebentar. Gue nyari dulu ya. Gimana sih? Nih, ada yang dari DM di Twitter. Hai, DM. Ini aja deh, ada yang nge-reply @urinajemin. Of course, butuh banget sih sosok leader di sebuah grup tuh. Dan salah satu sosok leader idolaku udah pasti Suho EXO, karena pernah denger di salah satu interview Suho bilang kalau leader itu dipilih karena dia yang bisa berperilaku netral ke semua anggota. Oh gitu. Wah, kok lu gak tahu sih? Leader yakin Suho berperilaku netral, yakin kamu gak ada dendam sama Chris. Yakin. Lanjut. Saya nggak yakin sih kalau saya, tapi saya kan bukan kamu ya. Halo Karo dan Kadita, menurut aku leader itu nggak harus yang lebih tua. Aku lihat dari grup gede kayak Twice misalnya, yang bahkan leadernya nggak masuk ke Only Line, tapi juga nggak terlalu muda buat masuk ke Magne Line. Jihyo setahu aku ya, dia dipilih sama member lain buat jadi leader sesuai teori di lapangan, the right man in the right place. Oh iya, aku juga mau rekomendasi lagu, tapi ini nanti aja ya berarti. Jihyo, ya Jihyo tadi katanya. Ya, gue setuju tadi sih. juga kita udah pernah bahas Jihyo. Kan sebenarnya yang di Twice itu yang paling tua tuh Nayeon kan. Iya. Tapi Nayeon kayaknya nggak mau deh jadi leader. Kayak enggak, bukan style gue gitu. Dan JYP kan kayaknya sayang banget sama Nayeon ya. Jadi kayak didengerin gitu. Kayak iya Nayeon mau apa gitu kan, kayak saya nggak mau jadi leader. Baik gitu. Jihyo aja ya gitu. JYP kayaknya gitu deh. Lanjut ya, ini karena tadi pendek, gue lanjut di Instagram lagi. Dari seorang sender, Bangchan Stray Kids best leader, selalu mementingin anak-anak Stray Kids dulu dan mensupport anak-anak Stray Kids tanpa batas. Widiu. Boleh nih kayaknya Bangchan kerja di Kaskus nih. Tapi gue memang gue sebagai penikmat casual aja, kalau Stray Kids gue memang Bangchan tuh kayak kelihatan banget leadernya sih. Kayak lu tanpa perlu mengenal grupnya, kayak oh ini nih grup, kayak orangnya tuh sangat reliable. Terus kayak kalau misalnya speech gitu tuh kayak wah emang pantas sih dia leader. Jago speak ya. Jago speak ya. Itu emang penting tau, penting banget. Kalau Bangchan leadernya Stray Kids, kalau Bangchan Sonyeondan leadernya siapa? RM lah. RM kan juga kayak berwibawa gitu kan, kayak iyalah, speech RM paling jago bahasa Inggris soalnya. Kelihatan gitu ya. Iya dia yang speech di UN kan, dia yang paling jago bahasa Inggris. Iya dia. Kelihatan lah gitu sosok leader. Gue lanjut baca yang di DM Twitter. Ada anonim, hai kakak-kakak, posisi leader itu penting. Meski ada 2PM yang masih bertahan tanpa leader, kayaknya member ada yang jadi tetua even though gak resmi. Pasti at least ada satu member di grup yang jadi leader, mau itu official position atau enggak. Pada akhirnya leader itu kan bukan cuma gelar, tapi tanggung jawab dan perannya di grup seperti apa. Kalau leader favorit aku sih Kian-kun nih Kun ya. Kian-kun. Kok gue Kian-kun? Oke. Kian-kun. Lanjut. Nah, gue pengen cerita dulu nih. Waktu itu kan lu bilang mau apakah itu memang leader secara tertulis atau tidak, apa gitu tadi kan dia bilang gitu. Iya. Jadi gue punya cerita nih. Jadi ini cerita orang dalam ngomong-ngomong. Jadi waktu long time ago, once upon a time, sebelum Bangtan Sonyeondan terkenal seperti sekarang, dia pernah kan fan meeting di Jakarta, di kota Casablanca waktu itu. Oh pernah ya BTS? Pernah. Itu pasti pas masih zaman nomor dim gak?
Atau apa? Iya. Itu terakhir itu? kayaknya No deh. Oh yang No ya sih. Everybody say no itu kan. Ya itu gue liputan kan di situ. Terus penyelenggaranya itu kebetulan salah satunya gue kenal sama si penyelenggaranya itu. Waktu itu di promotornya itu, terus dia bilang kayak dia ngasih testimoni kayak iya gue tuh ngelihat mereka backstage itu kayaknya leadernya itu kayaknya lebih ke Suga dia dibandingin sama Namjoon, kata dia tuh gitu. Soalnya kayaknya kalau gue lihat kayak Namjoon tuh lebih ke yang nggak terlalu repot gitu ya ngurusin anak-anaknya, yang malah lebih repot tuh Suga tahu yang kayak lebih kalau misalkan sama staff Suga yang lebih bilang makasih, atau yang minta ada anak-anak yang butuh apa tuh lebih Suga yang ngomong, kalau kata dia tuh gitu. Terus dia kenapa gue mengangkat kisah ini karena tadi Sender kan bilang kayak sama seperti yang dibilang sama si temen gue ini, dia bilang kayak mungkin leadernya di atas kertas adalah Namjoon tapi in real life tuh sebenarnya Suga, kalau kata dia tuh gitu. Atau enggak? Ya. Kan tadi sebenarnya kan posisi itu tuh apa ya, kayak mungkin kalau misalnya formalitas jatuhnya. Iya formal. Mungkin kalau RM lebih ke bener kata lo yang menjembatani fans dengan masyarakat audience, dengan dia ya. Tapi memang kalau di off VDS. kamera kan kita nggak tahu nih gitu. Tapi kalau misalnya gue mengambil contoh Monsta X, pas masih ada Wono, kayak Mon BB itu sering kayak ibaratnya Hyunglan itu tuh yang bener ngejaga adik-adiknya gitu loh. Kayak mungkin Wono itu, kalau Wono itu dia kan paling lama di Starship dia. Terus kayaknya dia tuh kayak lebih berani. Pantesan dibikin manajemen baru. Dia sama Kihyun tuh yang paling lama jadi trainee. Jadi tuh kayak dia yang paling berani misalnya ngomong ke sebenarnya. Gue nggak tahu yang paling berani juga sih, tapi kayaknya dia salah satu yang paling aktif dan cukup vokal urusan kayak mungkin masalah-masalah ini teknik. Anak gue butuh apa gitu ya. Kayak ini mikrofonnya mati. Tolong ini Starbucksnya Hyungwon Gue merasa seperti itu ya. Ambil, tapi kayak kalau menurut gue ngira kayak Hyunglan tuh kayak ini kayak sangat berpengaruh lah gitu. Makanya yang tadi sempat ada berita Wono duluan yang sebenarnya jadi leader. Bahkan yang waktu itu di survival show-nya Wono sama Shonu tuh beda tim kan. Itu tuh kayak dibikin drama kayak biasa drama-drama evil editingnya ya. Kayak seakan-akan kayak saingan banget gitu. Tapi ngomong-ngomong waktu itu juga temen gue juga pernah bilang, jadi temen gue ini tuh dia sebenarnya fans Dongbang Shinki. Terus dia mengklaim dirinya sebagai teman dekat Saseng gitu ya. Jadi dia pokoknya gosip-gosip insider yang besok SM rilis tuh dia tahu deh hari ini gitu. Padahal baru besok nih SM rilisnya nih gitu. Nah dia juga bilang kalau sebenarnya di EXO itu leader tuh Chanyol sebenarnya. terus gue kayak sejak itu kenapa sih? Ya iyalah sampai gebrak meja kurang. Nah itulah makanya gue mau nyambung ke situ. Oh pantesan Chanyol tuh suka gebrak meja. Suka marah-marah ya. Ini Baekhyun, ayam goreng Baekhyun belum datang. Ini kalian gak becus ya kalian gitu. Ruang merokok di mana ya ruang merokok? Gitu katanya. Jadi Chanyol tuh yang lebih dominan untuk yang kayak technical problem gitu. Kayaknya, yang kayak ini nih yang ini belum nih, yang ini belum. Jadi lebih detail gitu dibandingkan dengan Suho, katanya tuh gitu. Kalau menurut testimoni teman saya yang katanya teman dekat Saseng. Saya nggak tahu kan, itu cuma klaimnya dia ya. Apakah benar atau tidak saya juga nggak tahu gitu Kak. Next ya. Gue. Siapa? Gue dong. Oh iya. Kan tadi kamu sudah. Udah ya ampun pengen ngomong ya. Lanjut. Tumben biasanya udah jam berapa nih gitu biasanya. Bentar lagi sih. Halo Kekoreaan, kalau menurut aku peran seorang leader itu penting sih buat ngambil keputusan dan lain-lain, walaupun semuanya didiskusikan sama-sama dan juga biasanya dalam tanda kurung kurang tahu kalau di grup yang lain yang jadi leader itu orang yang bisa memproduksi musik. Oh ya ini beda nih pendapatnya. Yang jadi leader itu orang yang bisa memproduksi musik. Oh pantesan tadi Stray Kids ya Bang Chan ya kan. Tri Racha bukan dia. Iya betul. Kayaknya di Big Bang tuh GD, terus di Icon tuh di Icon tuh BI, terus di 21 tuh CL, Yoon di Winner sama Hyunsuk di Treasure. Nah untuk Blackpink setahu aku nggak ada leader nih, tapi kurang tahu juga alasannya apa. Apakah ini bukan dia yang ngomong, tapi ini gue. Apakah karena tidak ada yang bisa membuat musik sendiri? Gitu. Oh iya. Tapi untuk produksi musik setahu aku baru Jisoo sama Jennie di musik Blackpink di luar solo. Berarti Jennie dong gitu kan. Jisoo kan aktris sekarang kan. Itu komentar gue ya, itu komentar gue ya guys. Kompor banget loh. Untuk seorang leader apakah harus tua?
menurut aku tidak berpengaruh karena seorang leader harus punya kepemimpinan yang harus orang yang tegas buat ngatur mau grupnya tuh kayak apa. Contohnya kayak Yoon yang jadi Magne sekaligus leader di Winner. Tapi kalau menurut gue kalau Yoon itu Magne ya? Oh. Iya, kalau menurut gue Yoon itu karena dia Sonbe sih. Iya, Makanya iya, betul. dia lebih debut duluan kan, dia ikut Superstar K gitu-gitu kan. Jadi kayaknya dia dipilih jadi leader dan ya kalau menurut gue ya kan gue kesotoy anaknya. Terus yang ketiga, bisa leader itu harus bisa buat penengah di antara anggota lain agar bisa satu pemikiran dan tidak kepisah-pisah. Wah, kalau ini leadernya Kun hancur ini, nggak bisa nih di tengahnya anak wife ini. The only one NGD is the best leader. Yes. Maaf ya Ron dan atau Dita, jawabannya kepanjangan soalnya pertanyaan banyak juga sih. Terima kasih ke Koreaan. Enggak, ini nggak seberapa dibandingkan dengan Dani. Kalau ada yang bikin ini ya apa skripsi, itu kita bacain dulu ya. Pernah ya? Bacain satu lah, skripsi pernah, itu kita panjang bacain. banget. Ini Dani juga panjang nih 4 halaman. Ini ada yang nge-quote retweet dari @budadibu. Dia bilang Park Sung Jin best leader untuk grupnya. Kalimat saktinya not gonna be perfect, just have fun. Ini jadi slogan tiap Kirain always be happy. Ini jadi slogan tiap sebelum manggung atau konser. Sung Jin nih bukan yang paling tua, tapi dia dihormati dan bisa ngemong Hyung dan adiknya. Mau nulis banyak takut nangis gara-gara kangen. Sung Jin lagi wamil ya. Emang Tapi ngomong-ngomong, Day6 yang paling tua siapa sih, J ya? oh nggak tahu. Nggak tahu ya, emang gue juga nggak tahu. Coba, who is the oldest in Day6? Jawabannya adalah Apa-apa? Gue pengen baca yang ini nih, lu pasti seneng. J. Apa sih? Born Halo? September 15, 1992. Siapa yang paling tua? Jae kan? Jae, Iya. Jae. Gue mau bacain satu, ini pasti lo setuju banget. Ya nggak sih? Setuju banget nggak sih J yang paling tua? Iya, kenapa emangnya? Pantesan semua ikut harus maunya dia. Kayak JYP, gue gak mau promo ya. Event of the day aja yang promo. Oke J gitu. JYP tolong saya ini mau edit vlog sendiri aja. Oke J gitu. Saya mau jadi streamer gitu ya. Saya Ini mau jadi gua Twitch baca, aja gitu. Sekalian gue baca ada yang quote retweet dari @azarwibisono. Ini kan teman lo deh. Ya gak sih? Kyung Il kan? Iya, Kyung Il. Sosok leader yang saya kagumi itu Song Kyung Il, ex History. Kyung Il itu sosok leader yang selalu menyemangati nggak hanya ke para membernya, tapi juga ke seluruh staff mereka dan Storia. Bahkan gue baru tahu lo nama fandomnya History. Ih, parah Storia. banget. Gue Storia angkatan pertama dan gak ada lagi angkatan selanjutnya. Kyung Il juga lulus pelatihan Wamil sebagai salah satu lulusan terbaik loh. Ada lanjutannya nggak sih? Oh, itu aja. Gak ada, udah itu. Oh iya. Gak ada yang mau nyebut Onyu sebagai leader terbaik. Ada. Onyu leader Sebentar. terbaik loh menurut gue. Gue lanjut ya, dia masih nulis. Di balik tampilannya yang maskulin, Kyung Il adalah sosok yang tegar. Dia punya kesedihan mendalam di balik bubarnya History. Grup yang dia sayangi selama ini dibubarkan sepihak tanpa sepengetahuannya pas lagi wamil. Padahal sebelum wamil, Kyung Il udah wanti-wanti buat jaga History. Jahat, Loen. Storia auto gagal move on. Semua lihat video Kyung Il bilang dia kangen History dengan ekspresi yang menahan kesedihan begitu. Gue gak mau play, kayak gue takut tangis deh. Life must go on. Pasca wamil, Kyung Il tetap melanjutkan passionnya di bidang hiburan sebagai artis solo dan produser dengan membuat label sendiri. Dia gak putus asa meskipun History gak punya karir yang panjang dan bubar di saat popularitas lagi naik karena Queen. Salut deh. Parah memang. Loen, Kalau kamu lebih milih untuk debutin The Boys dibandingkan dengan mempertahankan History. Luar biasa kamu ya. Kalau soal talent gak perlu diragukan lagi. Kyung Il paket komplit. Posisi dia di History itu leader, rapper, dan subvokalis. Bisa mampir nih lihat video ini gimana multi talentednya Kyung Il nyanyi sambil nge-rap. Parah sih, tapi Kyung Il tuh emang dance-nya bagus banget, rapnya juga bagus banget. Badannya juga bagus. Ya. Badannya juga bagus banget. Mirip Sonu ya dia kalau gue lihat. Dia temennya, circle-nya juga keren ya dia. Circle-nya itu loh, T.O.P nggak sih kalau nggak salah? Iya T.O.P. Dia ya kena kan, sama JD juga deh. Kayak temenan sama JD juga deh. Seumuran soalnya kayaknya. Lebih tua dia. Kyung Il tuh lebih tua dari JD setahu gue. Kyung Il tuh 86 kalau tahu. Dia seumuran dong nih kalau nggak salah. Oh iya. Apa 87 gitu. Yang debutin The Boys enggak, memang udah masanya harus debutin grup baru. Iya, kan saya cuman kesel aja kan kayak gitu. Fans kadang-kadang nggak tahu apa-apa terus langsung nyalah-nyalahin manajemen. Padahal Cracker juga ya dulu Loen sih namanya sebelum jadi Cracker sih gitu. Tolongnya tapi Dobby nih.
Mas report aja aku Neron. Anda lebih milih debutin The Boys dibandingkan mempertahankan histori. The Boys tuh leadernya siapa ya? Gue penasaran. Ntar gue sambil The Boys itu leadernya, bentar gue tebak. Gak tahu. Sangyeon. Leadernya Sangyeon. Lo gak tahu kan? Ya, gue udah baru nih. Sangyeon, leader, main vokalis. 2017. Ya Allah, The Boys. Terakhir kali dari gue ya. Gimana ya, penting gak penting sih. Maksudnya gini, leader itu kan sebagai orang yang bisa garis miring mampu garis miring punya tanggung jawab untuk mengorganisir anggota-anggotanya kan. Mungkin penting karena leader itu sebagai penyambung antara member sama agensinya. Kalau dibilang gak penting pun, tanpa ada sebuah jabatan atau label sebagai leader, sebenarnya di sebuah grup itu pasti ada nih orang yang punya inisiatif dan naluri seperti itu. Oh iya, mungkin penting juga kalau buat grup yang membernya banyak ya. Dan menurutku nggak harus yang paling tua sih. Mungkin kenapa mostly leader itu yang paling tua karena di Asia di mana yang tua sangat dihormati dan mungkin dianggap yang paling bisa mengayomi adik-adiknya. Terus kenapa grup western gak pakai leader? Karena mungkin mereka gak terlalu terpengaruh sama budaya hierarki kali ya. Kayak siapa yang lebih tua. Tapi ya tadi, tanpa ada sebuah jabatan atau label sebagai leader pun, di sebuah grup pasti ada orang yang punya inisiatif dan naluri itu. Dan grup western itu membernya gak banyak katanya gitu. Tadi gue mikir apalagi kalau membernya banyak, mungkin Taeyong ya memang best leader banget sih. Gue waktu itu lihat video pas lagi di red carpet, Taeyong kan duluan tuh, dia tuh ngitunginnya tuh sampai nunjuk siapa aja. Itu kan kayak kebayang nggak sih lu, PR banget itu. PR banget karena kalau misalkan lo nggak punya kapasitas otak yang cukup, lo aja nggak bakal bisa deh ngabsen nama-nama anak NCT 2020 23 orang di red carpet tuh kayak dia tuh hilang satu aja, kasihan gitu loh, kayak jagain bentar siapa lagi yang nggak ada ya, siapa lagi yang nggak ada gitu. Makanya kalau nggak salah waktu itu EXO tuh bahkan sampai punya posisi berdiri khusus untuk membernya ketika ber-12. Jadi mungkin itu yang membuat Suho sebagai leader gampang untuk melihat kalau di sebelah Chanyeol tuh pasti ada si ini gitu. Di sebelah Dio tuh pasti si ini gitu kalau menurut gue. Jadi kayak makanya waktu itu pernah pas kapan gitu ya, ada satu momen di mana EXO yang kayak enggak, gue tuh harus berdiri di sini. Ada membernya yang bilang gitu. Enggak, udah gak apa-apa, cepetan berdiri aja gitu. Tapi gue tuh harus berdiri di sini gitu. Kayak sempat ada diskusi itu di tengah-tengah sebuah momen gitu. Makanya kalau Taeyong disebut sebagai best leader dalam versi NCT, ya gue setuju sih dalam kapasitas NCT atau SM Town mungkin gue setuju sih. Kalau NCT Dream punya leader lagi ya, Mark ya? Mark. Waktu itu. Oke. Kalau NCT U ada leader enggak ya? Taeyong lah. Tetap kan Taeyong NCT U. Oh iya. Gimana sih? Oh iya, gue lupa. Kalau NCT Hollywood ntar siapa leadernya? Martin Sudarsono. Matthew Martin Suharsono. Ya. Rich Brian gue rasa sih. Rich Brian sih. Iya, pilih gue Rich Brian sih. Rich Brian sih menurut gue. Iya. Oke lah, kita tutup dengan terima kasih. Kekoreaan. Udah lama banget gak nyanyi jingle? Emang ada jingle anjir? Sampai sekarang udah episode ini kita tuh gak punya bumper anjir. Gimana dong? Apakah kita perlu nih ikut audisi podcast dari Podcast Asia Network? Biar kita diakuisisi aja sama Prambors. Jangan gitu dong. Iya gak bercanda, namanya juga Ronzi ya kan? Gue bilangin lo. Apa? Lo dulu rekomendasi lagu lo. Gue bacain dulu dari DM Twitter. Gue kira lo yang mau. Ada dari @sweetylove. Dia mau merekomendasikan, hai podcast kekoreaan, mau rekomendasi lagu dong, hehe. Karena beberapa minggu yang lalu kan EXO comeback ya, tapi nggak berasa euforia comebacknya karena nggak ada promosi apa-apa. Iya, julid aja. Kan gue yang ngomong. But anyways, aku mau rekomendasi EXO yang judulnya Just As Usual. Emang ada ya, Ron? Yes sir. Just As Usual masuk ke soundtracknya album kemarin. Lagu ini punya makna tersendiri banget di hati para EXO-L. Makasih udah dibacain. Oh iya, makasih juga ke Koreaan karena udah rekomendasiin lagu Alexa. Aku suka lagunya yang Never Let You Go. This is a revolution. Lo minggu ini lagi dengerin lagu apa? Wow, jadi ini gue agak cukup terkejut sih sebenarnya karena selama ini tuh banyak banget orang
nggak banyak sih, ada beberapa lah ya di Twitter dan di Instagram bilang dengerin deh lagu Luna yang PTT, dengerin deh lagu Luna yang PTT. Tapi kan gue nggak pernah tertarik sama Luna ya. Yes. Jadi kayak gue nggak pernah bener-bener yang kayak oke, aku akan mendengarkan lagu ini. Sampai pada akhirnya salah satu anak magang di Detik tuh bikin artikel prestasi Luna di Billboard dan gue yang harus mengedit artikel itu. Terus gue baca di salah satu paragraf dia bilang bahwa PTT itu adalah lagu gabungan Bollywood dan hip hop. Terus kayak this is my song, gue bilang gitu karena bahkan gue belum dengerin gitu kan. Baru baca aja Bollywood dan hip hop. Wah, ini lagu gue sih. Pas gue dengerin, wah ternyata ini memang lagu sebuah yang diciptakan untuk Ronzi gitu kayak ini tuh. Suka ya, lo banget. Ini gue banget sih PTT. Ya, PTT ini style banget sih Luna PTT kayak ya walaupun gue nggak stan Luna anyway, tapi ini lagu adalah lagu yang gue rekomendasikan untuk kalian dengarkan. Dan mungkin nanti kalian juga akan tertarik untuk mendengarkan lagu-lagu Luna yang lain atau mungkin lagu-lagu K-pop dangdut yang lain. Silakan dibuka ya ampun, ya, banyak. Ya. Gue sih kalau jujur gue gak suka sih yang ini. Ya pastilah. Gue udah tahu dulu pasti gak bakal suka gitu. Tapi halo Ron. Yes. Ron. Ya. Ya ampun, kok tiba-tiba mati ya. Hey Dita. Dah ya, Dita. lanjut. Halo, denger Dita. gak? Denger gak? Dengar. Oh, ya dengar. ampun. Oi, dengar gak? Dengar. Tapi kok tiba-tiba lo hilang ya? Sinyal lu. Iya nih kampret toh. Yaudah tadi 107 lah. Oke lanjut. Gue sih nggak gitu suka ya Ciela, kayak kesannya julid banget. Gue tata track yang ini gue not style. Tapi gue suka B-side-nya, judulnya wow, dengerin deh. Pasti disco deh. Enggak juga sih. Enggak pasti juga retro. Kok. Ya ada vibe-nya gitu sih. Iya. Lo masukannya Everglow lah, Dida udah itu aja. Ya, jadi gue Luna ini not my style, not my cup of tea istilahnya, bukan gelas gue. Gimana sih kalau di bahasa Indonesia? Berarti lo rekomendasinya Luna juga, jangan dong, jangan Luna. Ya enggak. Tapi gue bacain dulu yang dari Instagram ya. Iya, ada yang udah gue tulis. Oh, yang udah lo tulis di G-Docs. Oke, baik. Mau request. Ingin rekomendasi lagunya Yoha yang judulnya Triple Z. Aku nggak tahu dia Nugu atau enggak. Yoha iya Nugu. Nugu sih. Bukan Yonha ya, ini Yoha. Gue sempat bahas kan kemarin. Iya, yang pernah gue interview. Tapi dia solois yang vokalnya wadidaw, dan ini lagunya yang dominan akustik gitar gitu. Bagus lah pokoknya. Gak apa-apa sih kalau gak dibacain. Pokoknya sukses terus ya ke Koreaan. Dibacain kok, masa enggak. Itu dari @woofy di DM Instagram. Kalau gue Yoha kan gue sukanya yang Abby Tipsy. Kalau lo kan kayaknya waktu itu pernah apa ya lo bilang lagu suka lo Yoha? Island apa? Ya Island ya? Water. Iya enak kok. Yoha gitu. itu suaranya bagus banget. Suaranya bagus banget asli. Tinggal nunggu dia kayak ada momen aja sih tolongnya. Biar tinggal dia kayak nunggu dia diambil biar apa ya ada penerusnya sih. Ayu, karena gue merasa belum ada penerus Ayu deh. Yang murni solo cewek, jangan dari grup ya gitu. Kayak Yoha. Sebenarnya gue suka Minso tuh, tapi kayaknya Minso nggak? Sorry. Hah? Sorry. Siapa? Sorry. Minso. Sorry juga bagus kan katanya. Tapi Sorry tuh nggak gitu aktif. Namanya ada Kim Minso, itu menurut gue dari secara visual dan gaya lagunya tuh dia agak Ayu sebenarnya bisa sih, tapi kayaknya kurang. Minso tuh anak mistik kan? Iya, anak mistik. Iyalah, pastilah kalau anak mistik pasti nggak sih akan berkiblat ke Ayu nggak sih? Tapi dia mistik ya, tapi dia bilangnya A-pop sih. A-pop tuh kayaknya part of mistik nggak sih? Nggak tahu gue. Pokoknya Kim Minso dia tuh cantik banget, sumpah. Gue suka banget, dan lagunya tuh ala Red Shoes gitu kan. Tapi gue mau merekomendasikan lagunya Rain. Ini lagu iklan sih, lagu iklan tapi itu gue suka banget nih. Yang nyanyi tuh Rain, Monsta X, Brave Girl sama 80s. Kayak wah, kesukaan gue semua sih. Tapi ini nggak semua grup, nggak semua member ya. Tapi kayak kalau Monsta X tuh cuman IM, Hyungwon sama Shonu gitu. Ini sebenarnya tuh lagu iklan Pepsi, judulnya Summer Taste. Dan menurut kita dibayar nggak sama Pepsi? Kagak sih, ya udah lagu Pepso. Lagu iklan ini minuman bersoda Pepso, judul lagunya Summer Taste. Ini musiknya tuh seperti judulnya
summer banget dan gue berasa kayak beneran minum cola sih kalau lihat MV-nya. Oh iya. Dan MV-nya itu kan sebenarnya gabungan ada Rain, Monsta X, Brave Girls, 80s. Walaupun kayak beda generasi gitu tapi nggak awkward, kayak ngeblend banget, cocok gitu. Kayak gue suka. MV-nya juga bagus. Lihat deh. Ya. Soalnya Rain sih yang jadi pentolannya karena Rain pasti mengayomi banget. Iya, betul sebagai sonde gua dan rasa. di MV itu Rain tuh nggak yang menonjol banget, kayak semua porsinya tuh pas di situ. Makanya kayak bukannya kayak Rain kan udah sunbae banget ya, kayak harusnya tuh enggak, ini tuh porsinya sama semua gitu loh. Kayak dengerin ya, Rain, Monsta X, Brave Girl sama 80s, judulnya Summer Taste. Summer Taste. Wah, keren banget Brave Girl. Semoga cepet balik modal ya. Udah sih, tapi belum ya, nggak tahu sih juga. Belum katanya belum. Udah banyak. Laporan terakhir belum. Mungkin kuarter kedua nanti ending 2021. Oke deh. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutan berpartisipasi di Manifest kita hari ini. Di kekoreaan _IG dan kekoreaan _TWT buat yang pengen rekomendasi lagu cerita-cerita untuk minggu depan atau cerita-cerita, curhat dan segala macam, boleh langsung DM atau mention juga boleh deh ya kali. Iya, cerita-cerita ya, karena minggu depan kan kita kayaknya minggu ini udah bukan Manifest, kayak minggu depan harusnya update ada berita apa gitu kali yang seru. Semoga seru nih. Dio duet sama Ayu. Kagak Ya Allah, Dio tuh bagus banget lagi foto. Sangat menantikan teasernya, oh my solonya, debut album apa? Debut solo nggak juga ya? Debut album berarti. Debut albumnya Dio. Gue juga penasaran sih, kita tunggu aja ya, guys. Tapi kayaknya lo nggak bakal suka sih lagunya kata gue. Siapa? Gue nggak suka. Gue nggak suka. Iya. Iya, feeling gue juga sih. Tapi kayak kalau bisa ya, gue menantikan sih. Iya, judul lagunya Rose. Ngomong-ngomong, bukan Rose ya. Rose member Blackpink. Nanti kalau dia pakai nama judul itu skandal lagi. Kan Rose kan ada 0 huruf O-nya kan ada petik atasnya tuh. Beda. Huruf E-nya dong, bukan 0. E-nya. Oh ya, salah, maaf. Ya. Sampai jumpa minggu depan. Annyeong. Udah ngantuk lo ya. 어디든 널 쭉 지켜볼게. 낮이든 밤이든 네가 혼자 더 헤매지 않게. Baby I'll be there. 내 옆에 널 지켜줄게. 멋진 세상에 뛰어들어봐. Everywhere, everyday. 상쾌하게, 유쾌하게. We're so dangerous. Bow wow, 시원하게 즐겨 taste of Korea. We're so dangerous. 또다시 혼자가 될까. 처음 밤을 지난 채로 난 널 다시 만나 안아줄 거야. 이 밤이 날 아프게 삼켜도 터벅터벅 거릴 거다. 날 닮은 그림자가 보이면 조용히 나를 떠올려줄까. 또 한 번 터덜터덜 너를 찾아 또다시 안아줄 거야. 이 밤이 날 이 밤이 날 아프게 삼켜도